Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 411. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melaporkannya, Aditya benar-benar melakukannya dengan benar. Romla ini benar-benar tergila-gila pada uang. Putranya masih berada di tangan Aditya. Pergelangan tangannya patah dan hidungnya patah. Dia bahkan tidak melihatnya. Sekarang pikiran Romla dipenuhi dengan uang. Karena ketika dia mengutus Ahmad untuk membantu Ruben, dia sudah mengetahui bahwa Aditya adalah anak dari keluarga Edward dari Toraja. Belum lagi hanya 1 miliar. Bahkan meminta Aditya menghasilkan 10 miliar hanya akan memakan waktu beberapa menit. Kenapa? Kamu tidak sanggup membayarnya? Haha, bukankah kakek kandung istrimu bernilai 1 miliar ini? Romla tersenyum. Dia tampak yakin bahwa Aditya tidak akan segan berpisah dengan 1 miliar itu dan pasti akan menyerah. Tapi dia hanya setengah benar. Aditya memang bersedia menyerahkan 1 miliar itu. Tetapi Aditya tidak suka perasaan dipaksa. Sungguh bodoh mengancam Aditya seperti Romla. Kamu sudah memikirkannya. Putramu ada di tanganku. Aditya tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ketika dia mengatakan ini, dia menarik Ahmad ke samping. Ahmad hampir terpana oleh Aditya. Di depan Aditya, dia secara naluriah gemetar. Bu, cepat selamatkan aku. Aditya mampu menggunakan cara apapun. Aku hampir menjadi gila karena disiksa olehnya. Ahmad dan kelompoknya pilek dan menangis. Mereka tidak peduli bagaimana caranya banyak orang yang hadir. Mereka sangat marah. Tidak ada masa depan. Hati Romla tidak terbungkus besi. Ahmad adalah putra kandungnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kasihan padanya? Hanya saja 1 miliar lebih penting baginya. Dan dia juga sangat licik. Sengaja berpura-pura tidak peduli dengan putranya. Hanya karena dia takut Aditya akan meributkan putranya. Tapi rencana kecilnya masih terlihat oleh Aditya. Aditya tidak mempercayainya. Ibu mana yang mengabaikan hidup dan mati putranya sendiri? Racun harimau bahkan tidak memakan bijinya. Tuan Aditya, apakah Anda tidak mau setuju? Romla memutar kelopak matanya. Dengan 2 sinar tajam di matanya. Ketika Aditya melihatnya, dia merasa sedikit terkejut. Sorot mata wanita ini benar-benar menakutkan. Jika dia tidak membunuh banyak orang, dia tidak akan pernah memiliki tatapan mata yang begitu kejam dan mematikan. Dengarkan baik-baik, saya tidak pernah diancam oleh siapapun, jadi menyerah saja. Juga, izinkan saya menemui kakekku segera. Jika tidak, putramu tidak akan bertahan sebentar. Nada suara Aditya sangat dingin, dan dia jelas tidak berusaha menakuti Romla ketika dia mengatakan ini. Jika Romla bertingkah seolah dia sudah mati lagi, Aditya tidak akan keberatan membiarkan dia merasakan kepedihan karena kehilangan putranya. Yaha, Romla melotot. Baru sekarang dia menyadari bahwa kepala Aditya sangat sulit untuk dicukur, dan dia tidak ingin melakukannya sama sekali. Pada saat ini, Romla terdiam dan matanya berputar-putar, memikirkan tindakan pencegahan dalam pikiran. Aditya masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Dirga. Sekarang dia bahkan belum melihat wajah Dirga. Dan dia tidak tahu apakah Dirga masih hidup atau sudah mati. Jadi Aditya sedang tidak ingin berdebat dengan Romla di sini. Dirga tidak ditemukan di ruang tamu. Jadi Aditya berencana pergi ke 2 kamar tidur untuk melihatnya. Berhenti. Begitu dia sampai di pintu kamar tidur selatan, bawahan berjanggut bergegas mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Aditya. Bentak, tanpa berkata apa-apa, Aditya mengangkat tangannya dan menamparkan wajah bawahan Romla itu. Aditya sudah lama tidak puas dengan pria yang mengagumkan dan mencolok ini. Aku sudah lama menahan amarahku ini. Tamparan ini sangat berat. Pria itu merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah sambil terhuyung. Bodoh sekali.
Pria berjanggut itu menutupi wajahnya dan tiba-tiba menjadi marah dan ingin mempertaruhkan nyawanya. Romla berteriak untuk menghentikan pria itu. Bos, orang bernama Aditya ini berani memukulku. Aku harus mencabik-cabiknya. Pria berjanggut berteriak dengan marah kepada Romla. Kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri, kan? Begitu pria berjanggut selesai berbicara, Leo datang, mencengkram pakaian pria berjanggut itu, dan memberinya pukulan. Pria berjanggut sedikit terkejut dengan pukulan tersebut, dan saat dia hendak melawan, dia ditendang dengan keras oleh Leo, yang mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Wajah Romla menjadi semakin jelek. Faktanya, dia tidak ingin menggunakan kekerasan terhadap Aditya. Yang dia inginkan adalah uang Aditya. Jadi dia hanya meminum Romla untuk menghentikannya. Tapi dia tidak pernah menyangka pria berjanggut akan dipukuli seperti anjing, yang membuat wajahnya terlihat kusam. Untuk mengetahui, pria kulit hitam ini adalah pengawal pribadinya, dan dia juga sangat kuat. Ternyata bawahanmu sangat cakap. Romla mencibir dan berkata kepada Aditya tanpa tergesa-gesa. Aditya terlalu malas untuk memperhatikan Romla sekarang. Dia menemukan bahwa Romla benar-benar berbicara banyak omong kosong. Sangat pandai berbicara. Setelah membuka pintu kamar tidur, Aditya dengan hati-hati memeriksa kedua kamar tidur untuk memastikan Dirga tidak ada di sana. Aditya merasa sangat gelisah. Tampaknya Dirga telah dipindahkan oleh Romla. Kembali ke ruang tamu dan melihat Romla, Aditya menemukan bahwa gadis ini sebenarnya memiliki senyuman puas di bibirnya, yang terdengar seperti dia sedang bersuka cita atas kemalangannya. Haha, Tuan Aditya, jangan sia-siakan usahamu mencarinya. Saya sudah membawa Dirga pergi. Dia tidak ada di rumah. Romla tertawa dan berkata kepada Aditya dengan marah. Aditya tidak berbicara, tetapi pikirannya berpikir cepat. Dirga dipindahkan oleh Romla. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Aditya. Dan akibatnya, Aditya menjadi sangat pasif. Anda tidak bisa bercanda tentang kehidupan Dirga, bukan? Jika Dirga benar-benar memiliki hubungan yang buruk, Farah pasti akan sedih. Terlebih lagi, Dirga dapat dianggap sebagai dermawan Aditya tanpa dukungan kuat lelaki tua ini terhadap pernikahan Aditya. Aditya tidak akan bisa menikahi istri sebaik Farah. Memikirkan hal ini, Aditya benar-benar dalam masalah. Namun segera, Aditya menstabilkan suasana hatinya. Dia tahu bahwa saat ini, dia tidak boleh membiarkan Romla menekannya. Jika tidak, dia akan tetap pasif. Dalam hal ini, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali putramu, kata Aditya sambil mengedipkan mata pada Leo. Leo mengerti maksud Aditya. Saat ini, dia mengeluarkan belati dan mengarahkan ujung pisaunya ke leher Ahmad. Ahmad berteriak minta tolong, dan sangat ketakutan hingga dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Anak laki-laki ini sangat takut mati. Sebagai bos dari klub pembunuh api, ibunya memiliki kekayaan keluarga yang sangat kuat dan masih bisa menghabiskan puluhan juta. Kehidupan seorang pemuda kaya raya sangat bergizi, dan Ahmad tidak ingin mati. Romla akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Meskipun dia bisa berpura-pura, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Melihat ekspresi Leo saat ini, dia bisa menikam Ahmad sampai mati kapan saja. Ini tidak seperti mencoba menakutinya. Aditya, jika kamu berani menyentuh rambut anakku, aku jamin Dirga akan segera dieksekusi. Romla berdiri, menunjuk ke arah Aditya dan berteriak, bersambung.